habis kejadian gue debat itu kan suruh dia nyimpen karena gue juga nggak tahu dia bawa gituan kan. Nah dia simpan, akhirnya kita istirahat di tenda. Ini cuaca belum berhenti banget hujannya, masih rintik-rintik. Yang tadinya lebat balik lagi ke rintik-rintik kan. Tadi dari rintik sempat lebat, turun lagi. Turun rintik-rintik lagi. Nah kita udah mau istirahat nih karena besok kita mau lanjut lagi kan istirahat. Jadi pas kita istirahat itu panjang malam itu apa ya, kayak di sekeliling tenda kita itu kayak ada orang jalan muterin tenda. Gue kan kalau di dalam tenda itu pakai lampu yang kecil kan buat tidur kan, nggak gelap banget kan. Nah jadi pantulan bias keluar itu kelihatan bayangannya. Jadi ada orang jalan. Tapi anehnya di situ bayangan itu kayak jauh. Jadi kalau dekat kan dia jelas kan hitam-hitam bentuk apa. Tapi ini jauh. Tapi nggak ada suara. Tapi suaranya dekat. Karena kan kita kalau tidur di tenda kan kepala kita tuh di ujung tenda. Karena ngepas banget kan. Pas banget. Nah bentuknya sama samarnya jauh tapi suara langkah itu pas banget. Apalagi pas dia muter pas posisinya di atas kepala kita. Berarti lu ngedengar ada suara langkah jalan gitu. Ya itu dengar kan, gue lihat juga. Habis dari itu kalau gue ibaratnya nggak mau ini ya, nggak mau terlalu ini. Akhirnya pusing gitu. Maksudnya ini apa gitu? Nggak perlu terlalu pusing. Udah gue permin mata lagi. Gue bantu waktu itu gue pakai headset. Gue kan bawa headset kan, headset. Habis itu nggak lama gue udah ketiduran tuh mau ke subuh kalau nggak salah. Ya mau ke subuh itu yang temen gue yang ini tadi tuh bangunin gue. Yang mana nih? Yang si yang tadi bukan si Andri ya, si Lelap. Temen gue yang tadi ya si Kalah namanya, nggak usah gue sebutin namanya. Toke. Si Toke. Nah, itu bangun tuh. Bangunin gue sama Andri. Kayak orang panik gitu kan. Orang panik. Pas gua sama Andri udah berangkat ini, udah duduk kayak gitu kan. Kenapa gue bilangin? Nah ini kembali lagi kejadian, matanya masih merem tapi dia senyum lagi. Itu kedua kalinya. Ketiga kali loh. Tiga kali. Nah 3 kali tuh dia senyum lagi. Senyumnya sama persis tuh, gue ingat tuh sampai sekarang gue masih kebayang. Dia senyum lagi dan waktu itu tapi nggak senyumnya ngeliat ke gua, ngeliatnya ke Andri. Berarti senyum ke Andri. Nah yang ketiga itu senyumnya ke Andri sampai langsung ngeliatin gua kan kayak mode gitu. Nah gua kan akhirnya gue ya baca sebisa gua kan. Nggak lama habis dia senyum itu kayak apa ya, dia tiduran lagi tapi kayak pelan banget, kayak lemes banget tuh. Udah habis itu tiduran lagi. Nah aneh kan di situ, anehnya apa, dia bangun kita tuh dalam keadaan panik sampai kita kaget. Berarti lu dibangun sama dia dalam keadaan dia panik. Nah, pas lu bangun dia tidur lagi. lagi. Napasnya ngos-ngosan. Iya, terus napasnya itu kayak orang panik banget. Cuman dia ngebangunin lu itu cuman dia ngasih kode doang. Nah ketika kita udah duduk nih, kenapa aku bilang, dia cuma ngeliatin, senyum kayak tadi lagi, hilang lagi ekspresi datar, langsung tidur lagi. Apa yang lu akhirnya dari itu kan udah ke subuh juga, gue nggak bisa tidur, gue gelisah juga sama itu. Akhirnya kita udahlah, gue bilang udah cukup lah tidur kan. Akhirnya gue sama Andri ini kan ada temennya juga ya, kita masak-masak di dalam tenda kan. Tapi agak terang karena waktu itu memang gue subuh lama ya, habis itu terang. Jadi itu terang karena waktu itu pas gue lihat jam memang udah jam 5 lewat. Udah terang, udah biasa lagi tuh. Kita prepare lanjut ke nanjak lagi kan, habis bikin sarapan, habis itu nanjak lagi kita. Nah selama lu perjalanan dulu sampai di atas gitu, paling cepet turun ke bawah apa paling cepet naik ke atas no? Maksudnya gimana? Selama perjalanan lu nih, lu naik gunung, selamat dah nih, misalnya gunung yang lain ya, itu lama di perjalanan ke atas apa lama perjalanan turun? Ya udah pasti perjalanan naik. Udah paling lama ya? Udah pasti. Karena
entah nyari jalur atau gimana. Nggak nyari jalur sih enggak, cuman kan karena posisinya nanjak. Oh itu Posisinya nanjak. enggak nyari jalur gitu maksudnya. Enggak. Kayak umpamanya kan kayak orang naik ke gunung ini enak nih lewat jalur ini, enak nih lewat jalur ini Nah, gitu. karena kebetulan jalur waktu itu kan jalur Slamet itu nggak kayak tahun 99 ke bawah segala macam. Pas waktu itu gue naik itu udah benar-benar bagus, jalurnya udah jelas. Nah sekarang gue tanya bang, itu Gunung Slamet itu posisinya ada di mana bang? Maksudnya di daerah mana? Slamet itu masuknya ke gunung di Jawa Tengah ya. Dia gue nggak waktu itu ngambil trek Gunung Slamet karena gue waktu itu punya target ngambil waktu itu dulu dari Semeru ya, gunung tertinggi di Jawa Timur kan Semeru. Nah waktu itu gue udah ngambil di Jawa Barat juga udah. Nah terakhir itu gue ngambil di Jawa Tengah. Jadi Slamet itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah itu ya. Nah berarti Gunung Slamet itu sebelum lu ke Semeru apa sesudah? Sesudah. Sudah Slamet, sudah Semeru lu baru Gunung Slamet ya? Nah, baru Slamet. Jadi gini kawan-kawan, buat kawan-kawan yang belum tahu Gunung Slamet itu posisinya ada di Jawa Tengah, itu antara Kabupaten Tegal atau dia berbatasan sama Purwokerto juga, dia berhadapan gitu ya. Ya bukan begitu bang? Iya iya. Karena kalau letak geografisnya serangkap gue kurang tahu. Ah. Nah waktu itu gue naik kereta cuma perbatasan gue kereta berhenti di mana, habis itu gue ke desa apa kan gitu. jadi gini kawan, gue taunya tuh Gunung Slamet, jadi gue punya kakak ipar di Purwokerto itu usahanya dia kebetulan di kaki Gunung Slamet dekat Baturaden gitu loh. Nah setahu gue bukan mitos ya, setahu gue itu Gunung Slamet itu masih ada berhubungan sama Baturaden, wisata Baturaden gitu. Ya ada. Ya. Guci juga terkenal. Guci juga pun masih termasuk kaki gunungnya Gunung Slamet. Itu jalur yang lain. Itu. Oke, jadi abang masih ada lagi bang? Masih ada masih. Jadi gini, tadi gue cuma ngasih tahu umpamanya nih Gunung Slamet ini posisinya ada di Jawa Tengah dan dia di kaki gunung itu antara Kabupaten Tegal dengan Purwokerto gitu loh. Jadi dia bisa berhadapan. Nah, jadi ini kawan gue ini nih temennya ada juga, ya ini bang itu juga, dia ngerasain itu bedanya selama dia naik gunung ini dia cuma ngerasain hal mistisnya itu cuma ada di Gunung Slamet ya bang. Iya. Tadi posisi abang udah ngerasain di pos 5 ya? Di pos 5 kan, biasanya kita udah perjalanan, jadi waktu itu hari kedua itu termasuk lancar ya. Cuaca juga udah cerah, waktu itu kita jalan juga pagi, nggak ada keganjelan apa, nggak ada pokoknya yang aneh-aneh kan. 5, 6, 7 waktu itu. Nah, terakhir kita ngepost lagi di pos 8. Pos 8? Iya, pos 8 terakhir itu batas Pelawangan tuh. Batas Pelawangan itu sama kayak batas vegetasi sih. Waktu itu di pos 7. Kita ngecampnya di pos 7. Nah, itu lu berapa lama bang selama lu naik dari awal start itu sampai lu terakhir lu mau turun, lu umur sampai turun lah. Lu nyampe di atas lah sampai apa lu bilang summit gitu ya? Sampai di atas puncaknya lah. Itu berapa hari? Itu gua pasti targetinnya tuh 2 malam 3 hari 2 malam gua kalau naik gunung. Lu tahu ya? Jadi hari kedua itu kan gua ngetem terakhir tuh ngepostnya di pos 7 ya. Di pos 7 itu nyampenya nggak terlalu sore. Jadi kita biasa nyiapin tenaga dulu karena malam nanti mau summit nih. Nah itu nggak ada keganjalan apa-apa, semua lancar-lancar aja kan. Nah pas kita mau summit ini malam, ini gerimis lagi nih. Kita mau summit waktu itu jam 1, jam 2-an lah. Jam 2 apa? Jam pagi. Jam 2 siang. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Orang summit tuh karena mau ngejar sunrise. Oh, berarti lu dari camp lu itu terakhir. Lu bergegas ke atas lu jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi dan kebetulan waktu itu gerimis. Pas kita naik pun karena apa ya? Itu cuacanya gerimis. Kita ketemu 2 rombongan lagi itu nggak ada yang mau summit karena cuacanya gerimis. Jadi mereka tunda, lebih baik naiknya pagi. Cuman kita waktu itu tetap kan karena mau ngejar sunrise kan, karena gerimisnya juga gede. Nah di situ teman gua tadi yang gua bilang itu dia sesumbar lagi. Pas mau naik, gua bilangin, lah lu beneran gua bilangin nggak pakai jaket. Kalau lu nggak ada jaket, gua bilangin nggak usah summit, kita pagi aja nunggu matahari keluar. Gue bilang nggak usah ngejar sunrise. Balik lagi dia, gue udah biasa kayak gini juga, gue udah biasa naik dingin gimana pakai
t-shirt doang kan. Udah habis sama itu ya udah, cuman gue udah persiapan, gue bawa blanket ya buat darurat kan. Udah naik tuh akhirnya. Nah ini balik lagi nih puncaknya dia di pas gue naik itu malam. Udah lewat Pelawangan, di pertengahan summit itu kan konturnya itu pasir bebatuan ya. Iya. Saat summit ya. Nah di situ tuh pas dia puncaknya kayak gue naik, dia di tengah, tahu-tahu dia jongkok nih. Itu lagi perjalanan. Tahu jongkok. Nah, ayo jalan lagi nih, gerimis segala macam, bilangin lebih kita istirahat di atas, maksud gua jangan sampai ketiduran dulu, apalagi nggak pakai jaket kan. Nggak ngomong dia nggak ngomong. Nah itu terakhir lagi gua panggil 3 kali 4 kali, pas yang kelima dia nengok gua kayak nengok kaget gitu ya, cepet nengok kaget gitu, langsung dia senyum lagi. Nggak lama dia habis senyum. Nah di situ dia nggak sadar. Oh dia nggak semacam kena kayak apa, hipertermia apa sih? Nggak hipotermia, belum itu, karena gue lihat gue nggak tahu waktu itu dia udah kena hipo atau gimana, cuman ketika dia duduk itu kan senyumnya yang kayak hari pertama itu, habis itu dia ini kan orang Betawi ya. Nah habis dia senyum itu bukan gue yang dengar ya, waktu itu si Andre yang dengar. Katanya gue juga dengar, cuman nggak terlalu jelas. Andre yang jelas dengar itu kayak suara riuh-riuh, suara ada gamelan, suara apa itu kedengaran lagi. Lu berdua? Nah ini gue berdua dengar, tapi yang paling jelas si Andre ini kedengaran suara itu. Abis dia senyum tadi ya, abis itu dia nunduk, abis dia senyum dia nunduk, abis suara gamelan apa segala macam itu langsung gue bilang sama Andre, dia nggak bisa nih, gue bilang kita harus turun atau langsung naik ini. Gue mau kompromi sama si temen gue yang satu lagi tadi kan, si Koket tadi kan. Pas gue ini, gue tekuk pundaknya kan, ini mana kita turun aja apa gimana? Dia ngomongnya bahasa Jawa. Lu bahasa Jawa? Padahal kan Betawi. Dia orang Betawi. Nah waktu itu gue ingat, jadi dia kan orang Betawi, ngomongnya tuh ceplos apa kasar kan. Tiba-tiba ngomongnya halus banget. Maksudnya bukan bahasa Jawanya ya, tapi logatnya. Tapi di awalnya ada kayak kayak ngedayu banget gitu. Tahu kan ngedayu kayak sinden suasana. Makanya jangan banyak tingkah. Halus banget ngomongnya. Suaranya memang suara dia tapi halus banget sekarang. Nah itu dia ngomong sambil senyum-senyum. Dia ngomongnya itu ke lu apa ke siapa? Dia sambil nunduk. Dia ngomong sambil nunduk. Dia sambil nunduk. Wah di situ kalau gua waktu itu gua nggak mikir panjang, gua mikir wah ini anak mikir gua hipo. Karena kan memang dingin banget. Akhirnya gua keluarin blanket gua tutup dia, kerubutin pakai blanket itu. Nah, terus kita bertiga berlindung di situ. Di dalamnya gua ngidupin parafin, ngidupin kompor, perngetin. Nah dari situ dia masih ini, gua sambil tepuk terus pipinya kan, sambil baca-baca saya ini lah. Habis itu sadar kayak matanya kayak sayu gitu, matanya sayu apa segala macam. Akhirnya kita bikin kopi di situ di pertengahan nih. Jadi di pertengahan mana ada habis kita lagi bikin kopi, wah anginnya kencang banget. Hujannya kan kalau kita pakai blanket yang aluminium foil itu kan rintisan hujan itu kayak rintisan hujan di atas genteng. Tik ya. Nah, kencang banget. Itu jam berapa tuh pukul itu? Gua waktu itu ngelihat jamnya itu udah jam 4:30-an. Hampir 4:30-an, kita nunggu agak terang dikit kan. Memang sampai pagi waktu itu ternyatanya nggak ada matahari keluar. Sampai pagi juga. Nah udah kayak gitu terakhir udah agak terang, kita buka blanket, kita keluar. Nah, habis itu dia bilang juga masih bisa kan, akhirnya dia naik sambil pakai blanket tuh. Naik habis itu sampai kita atas itu memang benar-benar nggak ada orang. Sepi di depan doang gitu. Kita waktu itu nyampe atas itu jam 5:30, jam 6 lah. Jam 6 pagi itu. Jam 6 pagi. 5:30 itu kita udah di atas, karena jam 6 itu memang nggak ada orang.
Dia cuma foto-foto bentar, gua naikin drone segala macam, udah waktu itu turun. Jadi pas kita turun, kita udah nyampe mau nyampe batas Pelawangan itu, rombongan yang dua tadi langsung naik. Ketemunya itu naik. Oh jadi itu tetap aja yang bertiga itu berbarengan dulu, cuman dia kalah setara sama karena kita lanjut kan. Ya yang paling kalau selebihnya itu dari waktu itu kan gua langsung ke camp, habis itu langsung turun kan. Itu kan masih siang juga, jadi selama di situ nggak ada keganjalan lagi, nggak ada kan. Karena habis turun pun sebelum lanjut perjalanan gue ngomong lagi ke Mbak, mohon maaf apa segala macam kayak tadi juga, ini gue mau turun jangan ganggu, lancarin segala macam, habis doa segala macam turun, alhamdulillah nggak ada lagi. Berarti sampai situ cuma Ya, itu kejadian yang apa ya, kalau gue ingat sampai sekarang tuh yang masih merinding gitu. Oke, jadi gini kawan, selama kita perjalanan, selama kita ngikutin semua yang bilang di mana bumi dipijak langit dijunjung ya, itu memang kudu kita terapin. Jangan gua ambil pelajaran di situ, jangan sesumbar, jangan apa. Jadi intinya kita di tempat orang maupun dimanapun kita misi-misi ya Bang. Iya, ikutin adat situlah. Jadi buat kawan-kawan yang besoknya mau naik ke Gunung Slamet, entah pun Gunung Slamet ataupun gunung yang lainnya, intinya kita tetap jaga adab dan selalu antisipasi ya Pak. Iya. Selalu jaga koordinasi kawan-kawan yang ini rombongan lah. Kawan-kawan rombongan atau teman-teman kalian yang mau beranjak ke atas gitu. Jadi harus saling kontrol. Intinya itu yang paling penting itu jaga etika, jaga sopan santun, itu aja yang paling penting tuh. Jadi gitu, jangan aneh-aneh. Intinya kita jangan sesumbar, jangan sombong, jangan takabur, kita selalu jaga adab selama kita dimanapun, mau di gunung, mau di lautan, mau di tempat orang gitu ya Bang ya. Oke, cukup sekian cerita gua kali ini. Gua dengan Bang Coy yang kawan dekatnya dari Andre yang kemarin gue tayangin. Kali ini gue bisa datengin beliau bagi-bagi ceritanya lama perjalanan gunung Bang. Oke, besok kita cerita lagi di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.